Dengan yang dilakukan warga saat kandidat Pilkada Jakarta berkampanye beberapa kali terjadi di Cawagup DKI nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat. Laporan sudah disampaikan kepada Panwaslu tetapi hingga kemarin penghadangan masih terjadi, menghadang dan menghalangi calon kepala daerah untuk berkampanye, pada waktunya tentu melanggar undang-undang. Untuk membahasnya kita sudah bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini, dan di luar studio lewat sambungan satelit kita sudah bersama Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Mbak Titi, terima kasih. Pak Sumarno, bisa mendengar suara saya, Riko? Ya, kita ke Pak Sumarno terlebih dahulu. Pak Sumarno, apa yang sudah dilakukan KPU DKI Jakarta terkait aksi ini? Tentu ini tidak diinginkan bersama. Ya, untuk mensikapi adanya penolakan warga ya, di beberapa tempat terhadap kampanye salah satu pasangan calon, KPU melakukan koordinasi dengan beberapa pihak ya. Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu. Kemarin kami juga melakukan rapat dengan Bawaslu, dengan kepolisian, dengan tim pasangan calon, juga dengan BIN gitu, untuk mengkoordinasikan persoalan itu sehingga kita bisa antisipasi lebih dini lagi. Hasilnya apa, Pak Sumarno? Kan setiap pasang, halo, ya? Hasilnya apakah? Ya, hasilnya kita dari sisi penyelenggara itu harus melakukan sosialisasi di sejumlah warga untuk menjelaskan hak pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU bahwa mereka itu berhak untuk melakukan kampanye di semua wilayah DKI Jakarta, dan juga kemudian untuk memberikan penjelasan juga kepada masyarakat. Nah, tim pasangan calon juga diminta untuk melakukan koordinasi komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh pasangan calonnya. Oleh karena itu kemudian komunikasi itu akan dilakukan juga oleh tim pasangan calon, dan juga kita meminta juga adanya pengamanan kepada aparat kepolisian seperti yang selama ini sudah dilakukan, tetapi pengamanannya itu diminta untuk tidak berlebihan gitu, sehingga kesannya kok pelaksanaan pilkada kita itu begitu menegangkan, begitu menakutkan, sehingga dengan pengamanan yang sangat berlebihan itu gitu. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi yang kita lihat di layar kaca itu sebetulnya sudah bisa dipidanakan dong? Iya, iya. Jadi kalau kita lihat pertama sangat disayangkan ya, ini terus berulang. Apalagi DKI Jakarta ini kan mencuri perhatian seluruh Indonesia. Kekhawatiran terbesar adalah perilaku tidak demokratis dan melawan hukum ini kemudian bisa jadi diduplikasi oleh daerah lain karena seolah-olah dibiarkan. Seolah-olah dibiarkan berulang terus dan kemudian tidak ada tindakan tegas dari para pihak yang berwenang. Sejauh ini ada atau tidak tindakan tegas? Ini yang kemudian harus mendapatkan klarifikasi seterang-terangnya dari pihak yang berwenang, yaitu pengawas pilkada. Bawaslu beserta jajarannya sudah sejauh mana penanganannya, karena kan publik bisa melihat secara langsung bagaimana seseorang yang menggunakan haknya untuk melakukan kampanye. Mbak Titi, Anda mempelajari ini, tadi Anda mengatakan harus dilihat sudah sejauh mana, ini sudah sejauh mana Bawaslunya, KPU-nya, kepolisiannya? Iya. Pertama, kalau kita lihat ada pasal di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 187 ayat 4 yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, mengganggu dan menghalangi jalannya kampanye itu dikenai ancaman pidana penjara dan juga denda gitu ya. Nah, ini kan sudah unsurnya menghalang-halangi sudah jelas ya. Kita lihat di media massa bagaimana orang datang dan itu hak yang dia gunakan yang dijamin oleh undang-undang, kemudian dihalangi untuk berkampanye. Nah, penghalangan yang terus berulang ini harusnya kan segera diproses. Panwas bisa bekerja karena dua hal. Satu, adanya temuan. Kalau ada Panwas melihat langsung rekaman video, itu sudah bisa dianggap sebagai temuan. Yang kedua, kalau ada laporan. Tadi kan sudah disampaikan ada laporan. Panwas punya waktu 5 hari untuk memproses temuan dan laporan pelanggaran ini. Dan ketika terpenuhi unsur akan dilimpahkan ke pihak kepolisian yang ada di dalam Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu bahkan berhak mengumpulkan alat bukti, menyita dan menggeledah tanpa izin ketua pengadilan. Nah, saya kira sekarang harus dijelaskan kepada publik bahwa menghalangi kampanye adalah tindak pidana. Yang kalau dilanggar ancamannya sudah jelas menurut undang-undang. Sejauh mana Panwas sudah melakukan penanganan atas kasus ini dan kalau sudah dilakukan penanganan statusnya seperti apa? Baik, kita tanya gitu. Pak Sumarno. Pak Sumarno, tentu
part Anda, bagian Anda tidak sampai ke sana. Tapi kan tadi Anda sudah berdiskusi dengan Bawaslu, Panwaslu, atau kepolisian, bahkan BIN. Sejauh ini temuannya apa, Pak? Bukankah ada laporan, ada temuan, dan juga ini sudah berlangsung lebih dari 1 kali? Ya, kemarin dapat penjelasan dari Ketua Bawaslu bahwa memang ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu. Selain itu juga Bawaslu juga menemukan adanya pelanggaran, yakni adanya penghadangan kegiatan kampanye itu. Oleh karena itu Bawaslu sudah melakukan penanganan dan informasi yang saya terima itu sedang ada yang diperiksa secara intensif dan sudah ditemukan memang ada ini tindak pidana pelanggaran pemilu. Nah, itu sedang diproses. Nah, tentu akan lebih tepat saya kira penjelasan dari Bawaslu akan menjelaskan sejauh mana proses penanganan pelanggaran itu dilakukan oleh Bawaslu. Salah satu tim dari pasangan calon mengatakan ini terorganisir. Ada tanggapan dari Anda? Tentu kalau KPU belum sampai pada kesimpulan itu karena kami tidak cukup punya data untuk menyimpulkan apakah ini by accident ataukah by design, apakah ini terorganisir atau tidak. Nah, saya kira kalau memang tim pasangan calon punya informasi yang semacam itu ya tinggal ditindaklanjuti saja, melaporkan kepada Bawaslu dan kemudian nanti akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Bu Titi, ini kan 5 kali tentu yang tidak diinginkan terus terjadi. Potensi bahaya semacam apa kalau yang seperti ini dibiarkan? Ya, pertama saya kira kita apresiasi KPU yang sudah berusaha untuk menemui berbagai pihak untuk meyakinkan bahwa hak kampanye pasangan calon itu tidak boleh dihalangi. Proses hukum satu kasus itu tersendiri, tapi dalam demokrasi hak-hak untuk menghalangi orang untuk menggunakan haknya untuk berkampanye tidak dibenarkan. Nah, sudah 5 kali ini saya kira pertama jangan sampai ini berlarut-larut dibiarkan seolah-olah tidak ada efek jera dan memicu adanya konflik horizontal di masyarakat. Ya, bukan berarti pasangan calon itu tidak punya pendukung. Nah, ketika ini dibiarkan, pasangan calon juga punya pendukung. Bisa hilang kesabarannya, terjadi benturan di lapangan. Kalau sumbunya sama-sama pendek. Betul. Malah. Kita tidak menginginkan ini ya, makanya kemudian kita juga meminta para pasangan calon menahan diri dan juga mengajak pendukungnya untuk bersabar. Tetap berkampanye seperti itu juga tidak salah dong ya? Oh, tidak salah, karena betul. dilindungi undang-undang. Hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa prinsip pemilu kita, asas pemilu kita adalah jujur, adil ya, dan demokratis. Nah, adil ini KPU kan mengizinkan pasangan calon berkampanye. Lokasi yang dipilih untuk berkampanye itu bukan domain privat, tapi ruang publik. Kalau ada sekelompok orang kemudian ambil alih ruang publik untuk kepentingan yang sebenarnya melanggar ketentuan undang-undang, menghalangi hak orang, itu kan jelas merupakan tindak pidana. Dan saya kira ini sekali lagi, yang pertama, kalau tidak dibiarkan ini mencederai demokrasi kita, kemudian juga bisa membahayakan demokrasi kita, tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk daerah lain, apalagi DKI ini barometer untuk daerah lain. Bisa saja daerah lain berpikir di DKI saja dibiarkan, ya kita ikuti di daerah kita. Gitu. Pak Sumarno, terakhir berarti dalam waktu dekat atau sudah dilakukan sosialisasi ini bahwa menghadang seseorang untuk berkampanye itu dilarang dan bisa dipidanakan? Ya, kami akan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan juga berkoordinasi dengan KPU Kota, kemudian PPK dan juga PPS untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Bahwasanya ini pada masa kampanye itu seluruh pasangan calon itu berhak melakukan kegiatan kampanye dan masyarakat supaya memberikan kesempatan. Soal mendukung tidak mendukung itu sesuatu yang biasa saja di dalam demokrasi. Tetapi nanti ada salurannya tersendiri. Tanggal 15 Februari kalau tidak mendukung tidak perlu dipilih, kalau mendukung silahkan dipilih. Tetapi hak pasangan calon untuk berkampanye itu dijamin oleh undang-undang dan ini bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi kita. Saya yakin masyarakat kita sebenarnya sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi itu dengan memberi kesempatan siapapun dari pasangan calon yang hadir di tengah-tengah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan visi, misi dan programnya begitu. Pak Sumarno, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Titi, terakhir, apa yang harus dimengerti benar oleh warga di Jakarta pada khususnya tentang kampanye? Dan kita kan sekarang informasinya banyak nih,
bercampur pilkada, pemilu, terus ada dugaan dengan kepolisian dan lain-lain. Apa yang harus dimengerti benar? Pertama, mekanisme hukum terhadap kasus dugaan yang sedang menimpa Pak Ahok itu satu jalur yang harus kita hormati. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi yang saat ini berlangsung adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin secara konstitusional. Semua pasangan calon sudah disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan semua punya hak yang sama. Ketika mereka datang berkampanye itu menggunakan jalur yang dijamin oleh undang-undang dan memang mendapatkan legitimasi dari KPU. Jadi penghadangan sesungguhnya merugikan warga DKI sendiri karena nanti dengan situasi ini warga DKI dianggap tidak toleran, kemudian tidak siap berdemokrasi, dan kemudian apalagi kalau ini dihubung-hubungkan dengan proses kontestasi, dikaitkan dengan pasangan calon tertentu, misalnya jangan sampai. Oleh karena itu mari kita hormati proses hukum kalau memang masalahnya terkait dengan proses hukum dan biarkan proses demokrasi ini berjalan secara alamiah. Titi, terima kasih banyak telah bergabung bersama Kompas Petang. Ada banyak hal yang bisa tadi digarisbawahi di perbincangan kita sore hari ini.